Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, bagus. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya itu seperti biasanya, dalam mengawali setiap aktivitas hidup kita, kita akan awali dengan doa. Siapa yang siap pimpin doa? Ya, silakan Pani. Teman-teman, ya Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami siap untuk belajar agar kami akan dapat berguna dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih, Pani. Anak-anak, sebelum kita masuk materi pembelajaran kita pada hari ini, saya akan mencek kehadiran kita bersama-sama. Di kelas 7 ada berapa siswa? 18. Saya absen dulu. Astor hadir. Adrian Saul Fani, Joni, semua hadir. Saya berterima kasih karena di kelas 7 semua siswa boleh hadir pada saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apakah anak-anak semua semangat untuk belajar? Semangat. Ya, semangat. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Pada saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dari bab 3. Semua buka bab 3 di buku pembelajaran kita pada saat ini. Di situ judulnya meneladani Yesus dalam dunia. Ya, semua lihat di bab 3. Dari materi ini, dari bab 3 tentang meneladani Yesus dalam mengampuni, ada satu kompetensi awal yang perlu kita tahu. Mengapa kita harus belajar materi ini? Pertama, itu agar siswa bisa memahami dan menghayati arti pengampunan dari Yesus itu, yaitu siswa mampu menghayati bahwa apa arti dari pengampunan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita itu. Yang berikut ada yang kita sudah pelajari di kurikulum Merdeka tentang profil Pancasila. Kesesuaian profil Pancasila itu dengan kompetensi ini, yaitu ada beriman dan bertakwa, ada gotong royong, ada bernalar kritis, ada kreatif dan mandiri. Dari situ siswa akan belajar tentang gotong royong, dalam arti bekerja sama di setiap tugas. Dalam pembelajaran, siswa harus berpikir secara mandiri, kreatif. Kalau ada tugas diberikan, dikerjakan sesuai dengan hasil yang memuaskan. Ada ide-ide yang kita munculkan, itu berarti kreatif. Ya, itu dari profil Pancasila.
kita pelajari saat ini. Yang pertama, peserta didik bisa memahami atau dapat memahami apa arti dari pengampunan, apa fungsinya. Yang berikut, siswa dapat menjelaskan alasan manusia mengampuni sesamanya, apa alasannya. Yang ketiga, apa alasan Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus untuk membuat sebuah karya. Kita bisa membuat sebuah karya dalam pengampunan itu seperti Tuhan Yesus. Dia rela mengampuni kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, kita hanya bisa mengampuni teman kita dengan hati yang tulus, dan kita bisa nyatakan dalam sebuah karya seperti doa, seperti itu tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk materi. Pentingnya mengampuni bagi remaja. Coba, apa yang harus kita lakukan? Coba semua lihat di materi kita. Pertama, mengampuni merupakan apa? Berikut, dengan mengampuni maka oke. Ketiga, dengan memberi pengampunan. Ya, kalau begitu, apa sebenarnya makna mengampuni? Coba dibaca, apa itu? Mengampuni berarti dengan dibaca. Coba lahir turut disertai dengan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya. Dasar Alkitabiannya ada sungguh-sungguh mengampuni, yaitu dari Matius 18 ayat 35. Bisa dibaca? Dan juga dari Efesus yang bawah kita, Kolose 3. Siapa yang bisa baca? Kolose 3 ayat 13. Sebab itu, bisa dibaca? Sebab itu, sebab itu aku berikan kepadamu supaya kamu jangan berkecil hati melihat karena kamu Oke, terima kasih Fani. Bagian C, ada ketentuan untuk melakukan pengampunan. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Kalau sampai di rumah dibuka, itu semua lengkap ayat dan pasalnya. Ya, di sini anak-anak harus memperhatikan alat dan bahan yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran, disertai dengan gambar-gambar yang mendukung tema yang kita angkat pada saat ini. Di sini kita melihat pada saat Tuhan Yesus memberikan pengampunan, Dia memperlihatkan bahwa Dia mengampuni kepada semua orang, bukan hanya Dia memilih-milih bahwa hanya orang yang punya jabatan patut mendapatkan pengampunan atau belas kasihan, bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang tinggi kedudukannya, tetapi Tuhan merangkul semua orang. Nah, seperti itu. Ya, itu. Ada gambar bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi semua umatnya, yaitu berarti Tuhan tidak memilih-milih kasih dalam memberi pengampunan seperti itu.
Ya, sekarang saya beri pertanyaan. Apakah kalian sudah pernah mengampuni? Apakah bagus? Kalian sudah pernah marah-marah kepada temannya? Pernah. Apa yang kalian lakukan ketika baku bomit? Apa yang kalian lakukan? Mohon atau dibayar dengan uang? Saya kasih uang supaya kita bersahabat kembali. Hanya dengan minta ampun, memaafkan seseorang. Apakah kalian sudah pernah mengampuni temannya? Cara bagaimana itu? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Ya bagus, kita mengampuni teman karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kalau kita memberi pengampunan secara apa ya? Paksa. Ya, dengan tulus dan mengampuni dengan sepenuh hati. Ketika kita memberi pengampunan berarti kita dengan tulus memberi pengampunan kepada teman kita dan tidak mengungkit-ungkit lagi permasalahan itu. Berarti tidak ada rasa dendam. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa? Oke. Sekarang saya kasih tugas. Saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Saya kasih tugas. Ya, ada. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih tugas 5 menit. Ya, 5 menit. Ini kelompok 3 ya? Ya, kerja sama semua. Tuliskan alasan Allah. Bisa tak? Ini 2. Tuliskan alasan Allah. Kita mengampuni bersama manusia. Bisa tak? Oke, silakan. Ini. Coba kerja sama semua. Tuliskan contoh suatu doa pengampunan. Ya, tuliskan. Kerjakan. Jadi tugas ini kita menggunakan bentuk penilaian. Saya gunakan pertama sikap, apakah bertanggung jawab, jujur, memberikan jawabannya, dia bisa kerjasama, disiplin, berikut pengetahuan. Apakah di pekerjaannya itu 100% benar atau benar setengah atau nol? Ya, itu berikut ada bobot nilainya di sini nanti. Ya, saya punya rumus seperti ini penilaian. Jadi usahakan pekerjaannya benar 100%. Sudah? Kalau sudah, semua kelompok sudah, saya persilahkan kelompok 1 untuk belum? Nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sudah? Ya, silakan maju ke depan kelompok 1, baca hasil pekerjaannya. Ya, silakan kelompok 1. Tuliskan 3 hal penting yang perlu diteladani dari Yesus. Dalam keputusannya, kesabarannya, keadilannya. Oke, benar? Benar. Kalian
berkenan mengampuni manusia. Karena Allah sangat mengasihi manusia, walaupun manusia sudah melanggar perintah Tuhan, Allah tetap mengampuni. Oke. Kalau jawabannya kelompok 2 benar menurut kalian? Benar. Karena alasan Allah mengasihi manusia karena Allah sangat, dari kata sangat mengasihi manusia sehingga dia bersedia tetap mengampuni manusia walaupun manusia sudah ada melanggar perintah Tuhan, Allah tetap mengampuninya. Oke. Doa dan pengampunan. Bapa yang penuh kasih dan maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Makasih. Isi kedua doa pengampunan. Sudah ada isi minta pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Pasti Tuhan mendengar segala permohonan ketika kita dengan sungguh-sungguh betul. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan sebuah hasil pekerjaan 3 kelompok, siapa yang siap mengambil satu kesimpulan? Kita bersama membahas sebuah kesimpulan dari materi ini. Siapa? Abel. Siapa? Siapa? Amir siap? Ya. Silakan Amir. Mengampuni adalah merupakan satu hal yang perlu kita lakukan dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas kepada orang lain. Mengampuni adalah diperjelas Merupakan suatu hal yang penting kita lakukan dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas kepada orang lain. ya, betul. Betul, Amel. Mengampuni adalah suatu hal yang harus kita lakukan dan merupakan apa Pak Amel? Mengampuni adalah merupakan suatu hal yang penting yang perlu kita lakukan dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas kepada orang lain. Ya perlu, penting sama sebenarnya dengan perlu kita lakukan dengan sepenuh hati dengan tulus ikhlas dan di saat kita memberikan pengampunan berarti kita sepenuh hati sampai ke dalam hati kita sehingga hal itu Tuhan mendengar segala yang apa yang kita mohon kepada Tuhan tidak mengungkit-ungkit berarti tidak ada sama sekali dendam, tidak ada dibebaskan dari segala masalah itu seperti itu. Ya sudah paham? Sehingga kalau misalnya ada siswa yang suka kompe-kompe, dendam-dendam, ya segeralah berdamai, segeralah memberi pengampunan dan memohon pengampunan sama dengan doa Bapa kami. Apa itu intinya? Ampunilah segala dosa kami seperti kami juga. Berarti dua arah kita mengampuni kalau kita memohon pengampunan, itu intinya. Nah, dua arah kita mengampuni teman, baru kita juga memohon pengampunan kepada Tuhan seperti itu. Ya oke, sudah paham? Anak-anak karena pada saat ini semua sudah bersemangat belajar pada saat ini, apakah ada inisiatifnya untuk di hari-hari yang kita jalani ada keinginan untuk mau mengampuni temannya? Ada.
belajar. Karena itu mari kita bersama-sama terus saling mengampuni, saling memaafkan di antara teman, dan kita juga selalu memohon pengampunan kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Semoga pelajaran kita pada saat ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita masing-masing dan boleh kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita. Pada saat ini saya akan mengakhiri pelajaran kita dalam doa, namun sebelumnya itu kita menyanyi lagu apa kita nyanyi? Kasih Yesus, indah indah, oh indah. 1, 2. Siapa yang siap pimpin doa? Milsa nanti. Coba. Kasih Yesus. 1, 2. Tidak. Kasih Yesus, indah indah, oh indah. Kasih Yesus, indah indah, oh indah. Terima kasih Tuhan karena sudah menerima pelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat berbuah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Milsa karena sudah membimbing kita dalam doa penutup. Terima kasih kepada siswa kelas 7 yang telah aktif mengikuti pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.